Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube kita, mungkin udah berapa setahun nih kita nggak ini, 2 bulan sorry. Terakhir kita bicara khusus dengan Mas Agung dari Sulalat, terus kemudian dengan Mas Ari, dan pemain baru, tokoh baru kita, Muhammad Thiga, salah satu Coffee Value Chain Manager di Asyar. Insya Allah. Sebelumnya kita bicara tentang sustainability coffee yang ada di Saudi Arabia dan beberapa tempat yang sebelumnya kita bahas bersama Mas Agung, kemudian juga bersama dengan Mas Ari. Sekarang pas kebetulan kita ngumpul di Riyadh barengan nih, mau tahu bagaimana resiliensi daripada sustainability coffee yang ada di Saudi Arabia, terkhusus di Riyadh ya, karena pemainnya udah ada yang merasakan kerja di UAE, kita berdua, terus kemudian di Indonesia yang lama juga, terus kemudian sebelum juga lagi tempat yang artinya kita punya background yang unik, which is kita bisa melihat bagaimana sustainability atau istidamah atau resiliensi ada kopi, specialty coffee terkhusus yang ada di Saudi Arabia. Untuk memulai mungkin Abang akan memberikan sedikit tentang specialty coffee yang ada di Saudi Arabia. Yang kita lihat sekarang mungkin Indonesia lebih dinamis ya. Perkopian di Indonesia lebih dinamis, specialty coffee Indonesia itu lebih luas dan lebih kalau kita lihat lebih banyak untuk tempat bisa belajar, walaupun produknya itu tidak sebesar di sini. Contoh nih, single origin yang kita lihat, accessibility produk di sini lebih gampang supply chain-nya, dan itu nanti masuk ke sustainability juga. Indonesia lebih mudah karena apa? Producing countries. Jadi kita bisa membawa langsung kopi dari Indonesia. Di sisi lain kita juga punya macam-macam atau beragam cara brewing, beragam cara apa istilahnya, banyak cara yang kita ulik-ulik untuk membuat produk-produk yang baru, dan itu menjadikan Indonesia banyak ditonton oleh dunia bahwasanya wah, Indonesia punya specialty coffee yang luar biasa. Nah, kalau menurut kita semua di sini nih, bagaimana dengan specialty coffee yang ada di Saudi Arabia? Apa aja yang challenges yang kita lihat yang berbeda antara Saudi dan Indonesia? Paling utama untuk orang Indonesia khususnya ekspat yang kesini itu dari segi bahasa. Bahasa yang paling utama. Walaupun kita punya basic berbahasa Arab pun, kita butuh lagi pengembangan bahasa yang bisa dipakai sehari-hari di sini. Betul. Apakah orang Indonesia terbiasa berbahasa Arab untuk di kopi ya? Tidak, of course tidak. Apa itu dia? Kenapa lebih menyebut ke bahasa Arab? Karena culture-nya yang terlihat khususnya di Riyadh, di ibu kota, majority masyarakatnya khususnya anak muda itu jauh dari bahasa Inggris kebanyakan. Jadi walaupun kita udah punya basic bahasa, let's say bahasa Arab, mau datang ke sini pun itu bakalan ngerasain permasalahan juga. Pertama itu. Kedua, dari segi culture kopinya. Style orang minum kopi di sini tuh beda sama di Indonesia. Dibilang beda jauh enggak, cuman mereka lebih prefer, maybe kalau kita sebut lebih ke dark, lebih medium dark mungkin. Sedangkan kita di Indonesia mulai semakin hari semakin ingin explore kopi itu benar-benar pure. Apa yang ada di kopi itu semua kita mau tahu rasanya seperti apa. Terus challenge yang selanjutnya menurut Ana, bukan challenge, kalau Ana menganggapnya ini sebagai opportunity. Betul. Opportunity di sini, opportunity untuk berkembang itu sangat luar biasa. Betul. Sangat luar biasa. Karena career development. Personal development di sini itu sangat luar biasa. Kenapa? Dari segala sisi, dari mau sisi pendidikan, mau sisi kopinya sendiri, jenjang karir, bisa sembari kuliah ya, Mas. sembari kuliah, seperti hari sambil kuliah. Seperti Insya Allah kita semua menyusul Muhammad, insya Allah. Jadi dari segala aspek itu lebih sustain seperti kata Bang Arif, lebih sustainability-nya itu lebih bagus dibanding di Indonesia. Betul. Yang paling utama juga tidak bisa kita pungkiri bahwa kita semua yang datang ke sini itu sebagian besar karena uang pastinya datang ke sini. Tapi kita bisa ke sini dengan dapat uang yang lebih dari di Indonesia dan dapat hal-hal yang lain yang jauh lebih banyak dari di Indonesia. Salah satunya development itu. Karena untuk self development ngomong kan kita harus punya akses ke bahan itu tadi yang kita mau untuk develop diri atau untuk belajar atau ngulik bahasa Indonesia yang mungkin ngulik itu tadi. Nah, di Indonesia kita pengen ngulik, tapi akses barang yang kita punya itu bukan berarti tidak seluas di sini, tapi lebih keterbatas. Ada untuk ukuran di Indonesia sebenarnya juga udah luas karena kita producing country seperti yang Bang Arif bilang itu tadi juga. Tapi variasi dari hal yang kita bisa coba tuh jauh lebih sedikit. Karena di sini juga kemudahan kita untuk ini nyoba itu tanpa kebanyakan hampir semua tempat yang Anda tahu di sini coffee shop itu kita bisa tanpa ngeluarin dana yang banyak gitu. Kita bisa pakai bahan baku dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan di Indonesia kita tahu sendiri karena memang tapi memang agak susahnya bisnis di Indonesia. Of course para cafe owner juga sedikit menahan di urusan itu. Nah, sedangkan di sini dengan berkembang pesatnya pasar dan lain-lain, itu kita dipermudah dan dikasih akses. Silahkan kalau mau seperti company punya loring 6 biji. Seperti company-nya Bapak yang satu ini.
punya loreng ulang biji. Bukan company saya, company Company yang saya kerja di Tempat situ. saya. Tempat saya kerja. Ya itu sih sederhana bang. Iya, masya Allah. Jadi terus kemudian kita mempelajari beans yang baru yang berbagai macam single origin. Artinya Middle East itu opportunity yang betul, opportunity itu sangat kuat untuk bisa belajar di raw-nya, di produksi terutama ya. Adakah challenge lain mungkin di hulu tuh? Artinya hulu masuk ke hilir, bukan di middleman ya, dalam arti dalam proses stages di coffee value chain itu kita berada di tempat yang wah sampai ke hilir. Nah sekarang yang hilir nih anak, Bang pengen tahu gimana? di lapangan, lebih ke di lapangannya kali. Yang mungkin tantangan ini cukup banyak dirasakan sama pelaku-pelaku kopi yang dari Indonesia datang ke sini. Problemnya di culture kali ya, di culture. Banyak pelaku-pelaku kopi yang ketika mungkin bicara ilmu sudah oke lah di Indonesia. Ketika sampai sini, ya mereka akhirnya harus menyesuaikan lagi culture-nya dengan culture, karena banyak hal-hal yang literally berbeda gitu di sini. Literally-nya ini more dynamics atau more stick to something? The second one. The second one, right. Karena mereka entah mungkin karena Timur Tengah gitu, mereka lebih idealis lah. Idealis dengan sistem leadershipnya, gaya leadership mereka autokrasi. Indonesia kan demokrasi ya. Iya. Mungkin dan ya PR kita semua biar bisa menyesuaikan diri sih sama culture sini. Ini culture luas gitu ya, tapi pasti kita semua ngerasain. Tapi setuju sih yang tadi dibilang sama Mas Viga itu. Masalah kita yang self development itu. Maksudnya dimanapun kita berada gitu itu bisa dikembangkan, berarti tergantung orangnya itu. Kembali ke orang. Tergantung orang. Setuju, tergantung orang. Betul. Kayak masalah belajar nih. Kayak kita kan kerja nih nggak ada waktu buat belajar. Udah stagnan jadinya. Iya, stuck aja. Sekarang kan lebih gampang. Maksudnya dengan kuliah online pun kita bisa, maksudnya apalagi kelas-kelas kopi pun bisa dikembangkan banyak. Terus yang bahasa tadi itu betul juga, segimana banyak pun ilmu kita, kalau misalkan kita tidak bisa menyampaikan, itu akan sulit sekali. Ini praktisinya langsung karena apa? Waktu abang hiring di Dubai, dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah, betul. Boro-boro bahasa Inggris, boro-boro bahasa Arab itu, bahasa Inggris nggak bisa, zero, nggak bisa ngomong. Kasih Ri 3 bulan kalau nggak pulang ke Indonesia, ditakutkan. Abang nggak interview waktu itu resiliensinya Ari itu tadi yang bilang seperti sekarang malah nulis bahasa Arab. Nulis bahasa Arab ya tergantung orang yang kayak Ari bilang tadi. Ari di posisi yang benar-benar kena pressure dari segala sisi, dari segi bahasa, dari segi skill mungkin di saat itu, dari segi keuangan, dari keluarga sampai harus ke sana dan lain-lain. Tapi resiliensinya Ari dan adaptivity-nya Ari terhadap keadaan ya berhasil bisa belajar, bisa berkembang bahasa Indonesia. 2 bahasa, nulis juga. Terus gimana lagi? Tapi itu berat banget juga sih. Bener dia bilang itu harus ada pressure. Iya, harus ada pressure. Karena tanpa pressure there's no diamond. Tapi ada orang-orang yang juga akhirnya stuck karena mereka nggak milih untuk berkembang gitu. Milih untuk ngikutin apa yang dikasih sama perusahaan. Flow aja. Berarti ada 2 pilihan, Bang. Berarti antara kita di pressure sama orang lain atau kita nge-pressure diri kita sendiri. Contoh kayak Bang Arif mungkin kayak nulis apapun itu kayak ngejar-ngejar pressure diri sendiri. Iya, pressure diri sendiri dia, enggak ada pressure. Karena memang untuk kedepannya itu harus dipertimbangkan sekali lagi. Kayak harus jadi apa kita kedepannya nanti. Nah sekarang menurut Ari tentang yang Agung tadi bilang masalah di hilirnya, kita tidak kembali ke kopi lagi nih. Ya kalau masalah kopi sih Bang ya, benar tadi dibilang Muhammad Figal, kita bisa improve gitu di sini. Meskipun di Indonesia itu banyak kali yang dripper dipakai kita dengan profil kopinya itu yang berbeda-beda, dari medium to light, dari maksudnya kita banyak explore gitu. Nah pas ketika datang ke sini kita malah stuck gitu, stuck dengan culture-nya itu. Tapi mau gimana pun kita kan kerja di harus resilient. Satu itu, yang kedua kita menjual barang yang dimana harus ada customer. Nah kita itu tidak bisa misalkan menurut kita tuh bagusnya kayak gini, sedangkan customer pengennya kayak gitu. Nah makanya kita belajar juga gitu. Harus balancing antara business side sama knowledge side dan tugas kita juga untuk memperkenalkan. Betul. Dengan perkenalan, coba jalan-jalan ke Indonesia, kita punya namanya
begini, kita punya nama begitu. Oh gimana sih? Artinya itu ya memang tugas kita ya di Coffee Value Chain sebagai barista, promoter daripada specialty coffee ya, dengan memperkenalkan Coffee Value Chain yang ada di negara-negara lain. Misalkan, oh ini orang pernah ngerasain nggak di Indonesia seperti apa gitu. Kalau nggak pernah ngerasain ini coba dulu ini. Oh ini. Ya, tapi memang agak lebih capek karena memperkenalkan satu persatu gitu. Artinya nggak. Kalau abang kan lebih memilih yang instan ya, satu ngomong, semuanya pada dengar, oh ya benar, gitu kan enak ya daripada satu. Tapi dari satu itu nanti muncul namanya word of mouth, jadi self marketing ya. Tapi abang kurang setuju juga self marketing. Jadi nanti orang datang, saya mau barista yang itu, dan itu muncul di sini dan itu menjadikan beberapa orang yang developernya bagus, yang kayak naik tangga, yang ini kan stagnan nih. Jadi pas begini naik tangga, ini semakin jatuh, yang kita semakin naik atas gitu. Tukang cukur. Setuju. Tukang cukur saya mau sama dia. Iya, betul. Yang kurang bagus ya udah akhirnya. Tapi mungkin itu nggak sih Bang, kayak yang pernah dialami kerja di Dubai itu, dia setiap perusahaan punya standar sendiri gitu. Itu yang mereka membuat supaya apa istilahnya umumnya bahkan di yang abang lihat juga di Riyadh nggak boleh pegang mesin ini kecuali orang ini. Nah kayak gitu. Jadi menstandarisasi agar tidak overload, tidak download juga, artinya di standar yang sudah disesuaikan. Nah itu yang mungkin kita butuhkan waktu, tidak hanya di kita di pemainnya, tapi dibutuhkan dari manajemennya. Bahwasanya gimana kalau kita improvisasi dari orang-orang di Coffee Value Chain peoples agar kita bisa memahami ini specialty coffee. Di sisi yang lain mereka juga bisa memperkenalkan kepada customer-customernya, ini dinamika kopi itu seperti ini, dan ini mungkin specialty coffee lebih enak dirasakan seperti ini gitu. Nah itu butuh waktu sih, karena akan baru. Terus ini Bang, sebetulnya ada pertanyaan apa ya? Bukan pertanyaan sih, lebih ke keresahan gitu, para pelaku kopi di sini dan dimanapun kayaknya. Setuju atau enggak? Ketika kita pertama kali datang ke sini, itu pasti kita judge coffee sini. Iya. Pasti. Bahkan bukan ada beberapa orang tuh sama extent bukan sekedar ngejudge kopi tapi ngejudge orang dan culture di sini. Balik lagi itu karena perbedaan culture ya. Iya. Karena perbedaan culture. Pun bisa jadi orang sini kalau ke negara kita nyobain kopi kita, mereka pun akan ngejudge gitu. Iya. Karena berbeda sekali sama culture di sini. Culture coffee ya. Hal-hal di dalamnya lah. Entah taste-nya segala macam, selera orang sini. Bisa jadi pun negara lain gitu di luar Indonesia dan Saudi datang ke negara sini atau negara Indonesia ngejudge juga gitu. Artinya standarnya seperti apa? Artinya kalau saling judge apakah there is no standard? Ya. Make sense-nya seperti itu jadinya. Gimana? Ada yang mau nanggapin nggak? Kalau menurut Anda pribadi, yang penting itu karena perbedaan culture dan segala macam ini, perbedaan selera, culture, terus geografi juga, itu semua mempengaruhi masyarakatnya secara umum di segala hal, segala aspek, termasuk kopi termasuk juga. Nah, untuk bisa menyetarakan semua perbedaan ini, itu yang penting menurut Ana ada standar. Standar yang diperlukan itu standar bukan yang harus seperti itu, tapi standarnya dalam bentuk range. Standar dalam bentuk range yang Ana maksud dari tadi itu, let's say dari roastingan kopi. Standar itu kopi yang light sampai medium dark itu yang standar yang bisa diminum begitu sudah dark. Itu maaf udah standar seperti sekarang itu sudah tidak termasuk lagi standar lagi, udah defect bahkan. Sama people bilang kayak gitu. Nah, jadi pentingnya standarisasi itu menurut Ana sisi itu tadi. Untuk mengambil sedikit dari ini, dari semua culture ini, menyatukan yang sudah disepakati oleh semua bahwa standar yang ada tuh segini. Biasanya kalau seperti standar Asia untuk brewing 92 sampai 96, seperti yang Bang Arif bilang tadi, ada orang yang ngebrew 80 masih enak, yang 100 juga masih enak, tapi kan variabelnya atau range-nya itu berusaha disempitkan supaya mistakes yang bisa terjadi itu lebih sedikit. Dan nah itu tadi, itu menurut Bang. Jadi pentingnya standar itu tadi untuk minimalisir, menyetarakan dan mempermudah. Karena tanpa ada standar ini tadi, yang berakibat apa? Semua orang cuma ngasih referensinya dia. Jadi nggak ada orang yang benar. Memang benar di kopi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi ada orang yang suka, insya Allah kopi yang belum matang malah. Betul. Atau extra dark kayak seperti, let's say culture yang ada di sini. Kalau kita mau
bahas judgement, kita sangat judgement mungkin ke standar orang di sini. Gawa Surdi ya, belum matang bahkan kopinya. Tapi Dan mereka punya cara sendiri untuk minum dan itu enak. Tapi kalau berdasarkan standar yang kita tahu semua, itu belum masuk standar gitu. Nah, pentingnya standar itu tadi yaitu karena supaya kita paham bahwa ada nih yang namanya standar seperti ini, tapi ada juga perbedaan-perbedaan ini tadi yang untuk memperindah usaha kopi di sini. Deket jauh sebenarnya kayaknya sih. Cuman gini, kalau misalkan masalah kopi itu kalau distandarkan agak susah sih bang. Maksudnya benar tadi yang dibilang setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda, Preference masing-masing. rasa yang berbeda dan apa yang dia suka pun berbeda. Balik lagi ke kopinya, kopi pun itu setiap natural contohnya kita ngambil dengan kita ditanam di Ethiopia atau ditanam di Indonesia itu mempunyai karakter rasa yang berbeda. Walaupun sama-sama proses natural gitu. Betul, ya, proses natural dan varietinya pun sama gitu, dengan roastingnya sama. Nah untuk misalkan untuk membalansinya itu kan di kopi ada yang rasa kayak acid, bitterness atau sweetness. Untuk menstandarkan mungkin gimana caranya kita bisa mengoptimalkan rasa kopi itu. Dan tidak semua kan kayak kadar airnya atau misalkan density-nya itu berbeda. Makanya tetap balik lagi ke tadi bang, kayak oh di sini enaknya nih acidity-nya kurang misalkan. Berarti gimana caranya kita merosting kopi tersebut untuk supaya acidity itu bukan menghilang tapi berkurang. Betul, balancing dengan sweetness dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi tetap bang, kayak misalkan Mark ini yang tadi dibilang gimana caranya itu mengkerucutkan gitu. Kita mempunyai standar gitu. Tapi standarnya yang global gitu ya. yang dinamis. Artinya tidak standar yang begitu aja standar kemudian selesai, enggak, tapi atas dasar apa kita menstandarisasikan sesuatu gitu loh. Karena yang pernah Hari belajar dulu itu kita sebagai roaster maksudnya sebagai brewing juga gimana caranya kita mengoptimalkan si kopi tersebut Di Indonesia. di Indonesia kayak gitu. Nah kalau abang summarisasi dari semua ya, dari standar di hilirnya di apa istilahnya di processing method, terus ada yang di hulunya dengan processing daripada di kopinya sendiri, dan yang kita gabungkan semua di kultur. Jadi kalau misalkan di sustainability yang abang lihat sekarang, residency di sustainability yang sekarang kita promosikan melalui, mohon maaf, dari organisasi Specialty Coffee Association, kita menginginkan dan tidak hanya itu ya, karena kadang kita temukan yang tidak resilience di kopi itu tidak hanya kopi itu sendiri, bahkan pemain di kopi itu sendiri. Ada yang karakternya mati karakternya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya yang belajar udah banyak banget tentang kopi, masuk ke sini tiba-tiba jadi orang on, jadi goblok total gitu loh. Yang jadi yang super bego yang gua harus ngapain, jadi Stuck ya. Jadi stuck gitu kan. Nah, artinya dia melihat challenges itu, dia mestinya harus bisa resilience dengan cara apa ya? Kita melihat balik lagi ke root pertama. Specialty coffee itu kapan munculnya? Terus pertama kali namanya kita tahu namanya first wave, second wave, third wave, fourth wave. Yang sekarang kita lihat fourth wave yang insya Allah akan kita rilis di artikelnya. First wave kan itu lama tuh, dari Gahwa Arabia pertama kali ditemukan. Balik ke mana rootnya? Ke sini. Oke. Jadi yang Gahwa Arabia yang mereka masih konsumsi di rumah dan itu super panas, itu mereka punya. Dan itu ya light frost, very light frost, belum masuk first pride, masih 192, masih 191, 190. Terus kemudian diminum dengan panas, dicampur hell, dan itu harus super panas banget. Dan cuma diminumnya berbarengan sama sweets. Itu juga salah satu servingnya dengan dala dan segala macam. Nah itu di kultur first wave. First wave di Gahwa Arabia pertama kali ditemukan dan orang bergaya majelis. Kemudian masuk ke second wave ketika kopi masuk ke Turki dan kopi dari kuah menjadi gahwa, menjadi kafe menjadi kafe yang di Turki Ottoman masuk ke Eropa dan tersebar di seluruh dunia. Nah bahkan tersebar di London namanya coffee culture dengan yang orang mewah menggunakan pakaiannya segala itu. Dan itu super dark roast yang mereka, karena mereka inginkan dari kopi itu rasa yang coklat, yang strong, nutty dan segala macam. Terus kemudian diakselerasikan dengan third wave munculnya dari tahun, dan itu baru kemarin sore 1970-an itu dengan adanya Starbucks. Nah jadi men-Starbuckskan dunia, dan itu cara kapitalis Amerika dan itu sukses sehingga orang seluruh dunia dari tahun 1970 mereka terbiasa dengan lidah yang kopi itu harus begini. Kalau nggak begini bukan kopi. Apa ini kok acidity terlalu tinggi gitu kan? Padahal setelah diperkenalkan acidity itu loh yang karakteristik kopi itu seperti ini. Oke, kita nggak belajar wine, tapi kita mengambil standar dalam mempelajari flavor descriptor dari wine. Iya, flavor descriptor, terus kemudian sensori di kopi. Nah dari situ kita membaca untuk memaksimalisasikan di kopi yang Ari bilang tadi di hulunya. Ketika ketemu natural kita harus bagaimana, ketika ketemu wash seperti apa, terus kemudian honey proses seperti apa, karena honey juga berbeda. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah sekarang balik lagi ke third wave
yang mereka di sini ini jauh lebih advance dibandingkan Indonesia. Mereka terbiasa dengan membeli itu dan itu konsumsi harian, bukan untuk lifestyle yang di Indonesia dulu. Ketika masuk specialty coffee dari itu 2014, ya maksudnya antara 2010 sampai 2014 terakhir, dan itu kan paling banyak artisan kan. Artisan itu dalam arti di sini tidak hanya diproduksi kecuali melalui smallholder company, coffee company, dan itu muncul di Australia di Bishakil Am ya. Jadi secara umum in general munculnya di Melbourne, sehingga sampai sekarang yang third wave tuh mati di sana. Di satu negara nggak kebayang cuma 7 biji Starbucks kan nggak make sense gitu kan. Artinya mereka lebih memahami, saya ingin apa yang saya minum, saya mengetahui apa yang saya minum. Tidak kosongan, ini minumnya kenapa panasnya seperti ini. Jadi berdasarkan science. Jadi apa yang masuk ke mulut saya, jadi tidak hanya ngomong masalah vegan yang saya kenapa nggak mau makan daging karena mereka berpikir apa yang saya minum ini, saya ingin menjadikan sesuatu, maksimalkan segala sesuatu yang saya minum itu menjadi bermanfaat untuk diri saya. Nah, dari situ third wave coffee muncul dan tersebar di seluruh dunia. Dan sekarang kita mengadaptasi itu dan dengan bergabungnya Specialty Coffee Association US dan Europe menjadikan sebuah standar yang tadi kita lihat ada misalkan brewing standarnya di 92 sampai 96, roasting enaknya standar dari sekian ke sekian, ini standar dari sekian ke sekian, dan mereka tidak mengatakan natural harusnya begini, ini harusnya begini, tidak. Tapi yang kami suggest itu adalah begini. Nah, kita yang tergabung sebagai member di Specialty Coffee Association, kita tahu standarnya di Asia seperti apa. Ketika kita memperkenalkan ke orang, lagi-lagi kita memperkenalkan ke consumers, otomatis satu consumers behavior ke yang lain berbeda, dan itu yang menjadikan di sini mungkin lebih unik kalau menurut abang. Lebih unik, tapi kalau mereka bahaya kalau mereka tuh lebih mengetahui dibandingkan orang Indonesia. Orang Indonesia nyantai, kalau mereka lebih mengetahui semua mesin dibeli sama mereka. Artinya tanggung ya. Nggak tanggung ya. Gini jadinya. Intinya dengan perkenalkan itu, dan nggak sedikit kan kita yang diajak dari mereka ujungnya. Itu terlepas dari itu semua, kita balik ke standar. Tidak ada yang standar yang Agung bilang tadi, kita melihat. Bukan tidak adanya standar. Kemana standarnya? Oke, sorry. Jadi kita mempelajari dengan arus specialty coffee yang baru muncul kemarin sore. Kita katakan ini baru muncul, dan itu cepat banget loh. Dinamika itu super cepat. Yang mesin La Marzocco dulu begitu, sekarang sangat menjadi unik bahwasanya ini adalah wajah daripada specialty coffee. Terus kemudian lowering, ada kemudian cheese dan segala macam. Bahkan semua orang ingin menjadi roaster dan ingin memahami specialty coffee begini. Dan itu bagus. Dan itu dinamika itu kita harapkan akan berjalan dengan cepat. Cuma karena tidak ada preference, Europe berasa lebih extra dark, Australia lebih extra dark, Middle East omni roastnya juga harus masuk ke keduanya, yang sebenarnya mungkin menurut kita mungkin lebih challenge untuk dirasakan di sensorinya, untuk dirasakan di flavornya, karena masing kopi di prosesnya pun beda, terus kemudian di ininya juga beda, mestinya harus punya perbedaan. Sehingga apa yang kita harapkan di sini ini lebih ke memanaging bisnis ya, dalam arti di sini smallholder company, coffee company yang ada di Saudi Arabia, tidak hanya Saudi Arabia, seluruh dunia. Kita tidak bisa memaksakan dengan specialty coffee begini, cuma minimal kita sebagai coffee value chain promoter standarnya begini, jangan jauh-jauh dari range ini. Karena ini disepakati oleh orang-orang yang tergabung di situ dan termasuk kita. Dan termasuk owner-owner dari coffee shop. Dan saya yakin dengan adanya seperti itu akan menstandarisasi secara gradually gitu. Artinya tidak langsung satu waktu, tapi gradually akan memberikan finalization atau mensumarisasi semua standar di dunia tidak menjadi satu juga ya, karena satu kultur akan selalu berubah. Pasti. Artinya kultur orang yang terbiasa dengan meminum wine, kultur orang terbiasa minum ini, terus terbiasa orang Indonesia minum teh manis. Itu akan mempengaruhi ke sensori mereka. Nah, sehingga preferensi itu tidak akan jauh, tapi ada range. Balik lagi tadi, ada range di standar, dan ujung-ujungnya apa? Bagaimana caranya rasa kopi itu enak, dan kita tahu karakter natural point. Iya, betul. Ya, seperti abang juga, panjang ya pembahasannya. Seperti abang juga waktu di Kolombia ngerasain, standarnya mereka seperti ini. Untuk natural prosesnya seperti ini. Natural kan di hybrid ya. Di Indonesia nggak ada begitu, wet hull Indonesia. Jadi balik lagi ke rootnya, dan kita harapkan orang-orang memahami rootnya kopi. Tidak akan pernah ada bisa standar yang satu yang harus seperti ini. Kenapa? Karena di kopi sendiri kita mencari balancing dari semua yang ada. Dari rasa deh, acidity, bitterness, sweetness, body. As simple as that. Uniformity. Kita nyari uniformity dan nyari balancing antara ini. Let's say kita mau lebih sweet, kita tahu seperti apa.
itu seperti culture-nya orang di sini seperti ini. Ada perbedaan-perbedaan itu tadi yang buat kopi itu semakin asik. Ya. Menurut Anda itu, dan tidak akan ada, menurut Anda pribadi tidak akan nyampe ke titik standarnya seperti ini satu doang, tidak akan Disepakati. Makanya lo bilang kesepakatan yang Anda maksud yang bakal ada menurut Anda ya di range itu tadi. di range itu tadi, makanya SCA kita bilang natural enaknya begini, wash enaknya begini. Tapi balik lagi ke coffee shop owner atau quality control yang merasakan di sensori kopi enaknya digimanain. Nah, tapi setelah muncul di situ, pastikan itu accepted by our consumers. Yes. Karena ujung-ujungnya customer is the king. Pokoknya hari itu tadi bagaimanapun kita mau jualan. Iya, mau Customer-nya mau seperti ini, kita mau seperti ini, nggak cocok, nggak bisa jualan. Betul. Akhirnya nggak sustainable business dan kita self development dan semua yang kita bahas tadi nggak akan sustain. Jadi poin utamanya apa? Yaitu tadi kita berkembang, kita kasih pasar apa yang pasar mau, kita berusaha promosikan apa yang pasar mau, apakah mau yang seperti standar kita ke pasar, perlahan pasar mulai menerima, yang berakibat apa? Terjadilah standarisasi itu secara perlahan yang range semakin hari semakin menipis. Dan balik lagi ke fourth wave. Kenapa fourth wave terjadi? Itu karena ada kemudahan dari value chain dari hulu ke hilir, dan kita rasakan di sini yang bukan producing countries dan sekarang menjadi producing countries. Sudah mulai latihan di production country. Udah jadi latihan dan kemudian mereka juga udah jualan itu udah step back to moving very fast forward gitu loh. Itu nggak ada. Makanya abang bilang self development di sini tuh luar biasa, tapi siapa yang mau belajar? Balik lagi ke masing-masing. Orang mau stagnan silakan, orang mau belajar di sini kesempatan luar biasa. Orang tiba-tiba sampai diundang ke Ministry of Culture gara-gara cuma nulis kopi. Kita lihat gimana. Makanya ya balik ke masing-masing sih menurut aku sih. If that makes sense gitu loh. Ya kopi pengen diomongin terus kayaknya. Udah ada selesainya. Ya itu yang kita lihat sekarang ya Hari ini pembahasan saat ini itu dulu. Iya, ya kita lihat sekarang. Ya specialty coffee itu dinamis sekali dan masing negara ke negara lain itu masing-masing punya preference. Tapi sekarang tergantung ke produk, tergantung ke kita pemainnya, sama tergantung ke bagaimana cara merepresentasikan kopi itu sendiri, karena kopi dinamis dan akan selalu terus dinamis. Terus kemudian juga kita menginginkan orang-orang sekarang yang challenge kan muncul di orang-orang ini, orang-orang baru yang belajar dari kopi, termasuk abang baru. Tapi bagaimana caranya kita bisa resilience? Jangan sampai ada ya kita melihat ada yang orang sampai mati karakter. Tapi jangan sampai seperti itu. Balik ke kita, walaupun kita misalnya dimatiin karakter kita masih bisa rilis ya di Dubai ya. Dalam arti dinamika kopi itu luar biasa. Nah, kita harapkan di sini orang-orang yang bermain di kopi akan selalu hidup resilience walaupun misalnya dihempas masalah yang segala macam, dan masalah itu akan membuat kita lebih kuat. Jadi bounce back gitu loh. To moving fast forward gitu. That makes sense. Ya, ketemu lagi. There's no diamond without pressure. Okay, that's true. Okay. Ketemu lagi insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capeknya.